warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti, apa kabarnya nih? Saya berharap semuanya pada baik ya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menerangkan materi kami yang berjudul Faktor-faktor anak didik dari mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Afrahul Fadilah Daulay MA. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami dulu ya. Yang pertama, saya sendiri, Nona Mauludika Inayah, selaku moderator sekaligus pemateri 1. Selanjutnya, Bang Mawardi Nur dan Bang Muhammad Asraf Daniel sebagai pemateri 2. Lalu, Kak Nurul Aulia sebagai pemateri 3. Selanjutnya, Kak Nur Ainun Matauli Pohan sebagai pemateri 4. Dan Bang Faisal Hadi Manulang beserta Kak Nurul Fadilah sebagai pemateri 5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian anak didik. Anak didik dalam arti luas adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Dalam bahasa Indonesia, makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim atau persamaan dari anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, pengertian anak didik menurut pendidikan Islam adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan psikologisnya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui suatu lembaga pendidikan. Pembawaan anak didik. Menurut buku IBIT halaman 25-26 dijelaskan bahwa pembawaan setiap manusia termasuk anak didik memiliki beberapa macam, yakni A. Pembawaan jenis, seperti bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan ciri-ciri yang khas yang dimiliki oleh tiap anak didik. B. Pembawaan ras, yaitu pembawaan keturunan mengenai ras setiap anak didik. Misalnya ras Indo-Jerman, ras Mongolia, ras Negro, dan lain-lain. C. Pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing, yakni laki-laki dan perempuan. D. Pembawaan perseorangan atau individu, seperti konstitusi tubuh, termasuk di dalamnya motorik, seperti sikap badan, sikap berjalan, bentuk muka, dan gerakan bicara anak didik. Cara bekerja alat-alat indera. Ada orang yang lebih menyukai beberapa jenis perangsang tertentu yang mirip dengan kesukaan yang dimiliki oleh ayah atau ibu dari anak didik. Sifat-sifat ingatan dan kesanggupan belajaran anak didik. Tipe-tipe perhatian, intelijensi kosien atau IQ, serta tipe-tipe intelijensi anak didik. Cara-cara berlangsungnya emosi-emosi yang khas dari setiap anak didik, serta tempo dan ritme perkembangan setiap anak didik. Selanjutnya saya akan memaparkan pandangan para ilmuwan mengenai pembawaan anak didik yang terdiri dari 3 aliran, yaitu 1. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata native, artinya asli atau asal. Nativisme berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan tersebut dikenal dengan pesimisme pedagogis. Tokoh utama aliran ini ialah Schopenhauer. 2. Aliran empirisme. Tokoh utama aliran ini ialah John Locke. Ia berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalamannya yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik apa saja atau ke arah yang baik dan ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikan. Dalam hal ini, alamlah yang membentuknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. 3. Aliran konvergensi. Aliran ini dimunculkan oleh ahli ilmu jiwa bangsa Jerman William Stem.
Ia mengatakan bahwa pembawaan di lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Dengan adanya pendapat ini, dapat dikatakan bahwa persoalan tentang pembawaan di lingkungan itu sudah selesai. Adapun materi berikutnya ialah anak didik sebagai manusia yang berkembang. Anak didik adalah manusia yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan tertentu dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan pada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Setiap anak didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Dalam setiap proses perkembangan tersebut terdapat tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, setiap anak didik yang berada dalam tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Adapun yang keempat yaitu pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pola perkembangan. Pola di sini merupakan proses atau peristiwa yang terjadi selama berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Yang pertama, pola perkembangan fisik yang terarah. Contohnya, tumbuhnya dari kepala yang kecil menjadi lebih besar seiring bertambahnya usia. Yang kedua, pola perkembangan dari umum ke khusus. Contohnya, seorang anak yang melambaikan tangannya, kemudian ia mulai memainkan jari jemarinya. Yang ketiga, pola perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan latihan belajar. Contohnya, pola ini mencerminkan ciri khusus dalam setiap tahapan perkembangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini perkembangan selanjutnya. Pada masa ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama, masa pralahir. Terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada alat dan jaringan tubuh. Yang kedua, masa neonatal. Pada bayi yang baru lahir dengan penyesuaiannya atau adaptasi dengan kehidupan di luar rahim ibunya. Yang ketiga, masa bayi. Terjadi perkembangan sesuai dengan lingkungannya. Yang keempat, masa anak. Terjadi perkembangan yang cepat dalam aspek sifat, sikap, minat, dan cara penyesuaian dengan lingkungan. Yang kelima, masa remaja. Terjadi perubahan ke arah dewasa sehingga mengalami kematangan pada tanda-tanda pubertas. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, hereditaritas atau bawaan atau keturunan. Faktor yang mendominasi adalah dari segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, tapi tingkah laku pun bisa mempengaruhi si anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi ini adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan keluarga. Di sini saya akan menyampaikan tentang fase-fase perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan menurut para ahli. Menurut Buhler, dalam buku The First Year of Life tahun 1990 menerangkan bahwa fase anak ialah fase pertama 0-1 tahun melatih fungsi motorik. Fase kedua pada anak 2-4 tahun pengenalan anak pada aku sendiri dengan bantuan bahasa dan kemauan sendiri. Fase ketiga 5-8 tahun masa sosialisasi anak dengan memasuki taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Fase keempat 9-11 tahun masa sekolah dasar, anak mencapai objektivitas tertinggi. Fase kelima 14-19 tahun masa tercapainya sintesi di antara sikap ke dalam batin sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Di sini saya akan melanjutkan materi 5 tentang fase-fase perkembangan. 3. Menurut Erikson. Dalam bukunya Childhood and Society, Erik Erikson 1963 menjelaskan perkembangan memiliki fase-fase, yaitu pertama, masa bayi 0-1 atau 2 tahun, yakni masa ketika berbagai kebutuhan fisik harus dipenuhi. 2. Masa toddler 2-3 tahun, yakni masa anak mulai memisahkan diri dan bergerak secara bebas. 3. Awal masa kanak-kanak 4-7 tahun. Pada tahapan ini, pusat perhatian anak berubah dari benda kepada orang. Si anak berlari
dari bermain sendiri menuju bermain bersama. 4. Akhir masa kanak-kanak 8-11 tahun, yakni masa untuk berkelompok dan berorganisasi. 5. Awal masa remaja 12-15 tahun, yakni masa anak mulai berubah-ubah terpusat pada diri sendiri dan tubuhnya. 6. Masa remaja yang sejati 16-18 tahun, yakni masa pemilihan tujuan hidup. 17. Awal masa dewasa 19-25 tahun, yakni masa kemandirian seorang anak. 8. Kedewasaan dan masa tua 25 tahun ke atas, yakni masa kebijaksanaan dan pelepasan. Menurut Hapikus, perjalanan hidup seseorang ditandai adanya tugas-tugas, yaitu tugas perkembangan atau development text, yakni tugas yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan norma-norma masyarakat serta norma kebudayaan. Selanjutnya, pertama masa dewasa muda, masa dewasa awal, dan masa remaja. Kedua catatannya ialah kesejahteraan dan kebahagiaan hanya sedikit yang berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan. Dan ketiga, pendidikan banyak ditentukan oleh kebudayaan bangsa. Serta keempat, aspek kebudayaan kurang ditonjolkan dalam diri pribadi. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan materi ini. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan pengertian anak didik dalam dunia Islam ialah seseorang individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Pembawaan anak didik terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya pembawaan jenis, ras, jenis kelamin, dan juga pembawaan perseorangan atau individu. Pembawaan anak didik juga terdiri dari 3 aliran, yakni aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Sebagai manusia yang memiliki pikiran, anak didik merupakan manusia yang berkembang. Artinya, peserta didik mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar, baik ditujukan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian lingkungannya. Misal, seseorang anak didik yang berawal dari TK akan beranjak seiring perkembangannya ke sekolah dasar dan selanjutnya. Contoh pola perkembangan misalnya perkembangan fisik yang terarah, perkembangan dari umum ke khusus, perkembangan yang dipengaruhi oleh kematangan dan latihan belajar. Fase perkembangan menurut para ahli dalam buku The First Year of Life milik Charlotte Bahler 1990 menjelaskan bahwa 1. Fase pertama 0 sampai 1 tahun melatih fungsi motorik. 2. Fase kedua pada anak 2 sampai 4 tahun pengenalan anak pada aku sendiri dengan bantuan bahasa dan kemauan sendiri. 3. Fase ketiga yakni 5 sampai 8 tahun yakni masa sosialisasi anak dengan memasuki taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. 4. Fase keempat yakni 9 sampai 11 tahun yakni masa sekolah dasar anak mencapai objektivitas tertinggi. 5. Yakni fase kelima 14 sampai 19 tahun masa tercapainya sintes di antara sikap ke dalam batin sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Semua fase ini banyak mendapat tanggapan dari beberapa ahli, namun tidak berbeda jauh dalam artian memiliki arti makna yang sama. Baiklah, sekian dari materi kami. Semoga bermanfaat bagi abdi wa ukhti yang menontonnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.